Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas D3A tingkat 2 dengan yang akan membawakan materi iodimetri untuk memenuhi tugas kimia farmasi dari dosen pengampu Pak Dwi Safitra Ramadan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 3. Oke, next slide. Materi yang pertama adalah definisi iodimetri yang akan dibawakan oleh Saudari Huria Suci Pratiwi. Kepadanya disilahkan. Baik, yang poin pertama yaitu definisi dari iodimetri. Iodimetri merupakan metode titrasi atau volumetri yang pada penentuan atau penetapan berdasar pada jumlah I2 atau iodium yang bereaksi dengan sampel atau terbentuk dari hasil reaksi antara sampel dengan ion iodid atau dapat disimbolkan dengan huruf I. Iodimetri termasuk titrasi redoks dengan I2 sebagai titran seperti dalam reaksi redoks umumnya yang harus selalu ada oksidator dan reduktor. Sebab bila suatu unsur bertambah bilangan oksidasinya atau melepaskan elektron, maka harus ada suatu unsur yang bilangan oksidasinya berkurang atau turun, atau juga bisa disebut menangkap elektron, jadi tidak mungkin hanya ada oksidator atau reduktor saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pembawaan materinya. Selanjutnya itu ada materi prinsip iodimetri yang akan dibawakan oleh Saudari Andi Nurkolbi. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan membaca materi tentang prinsip iodimetri. Prinsip iodimetri adalah teknik titrasi oksidasi reduksi yang melibatkan penggunaan larutan standar iodium atau I2 sebagai titran. Dalam iodimetri, senyawa yang akan ditentukan bersifat sebagai reduktor dan akan bereaksi dengan iodium. Reaksi ini didasarkan pada kemampuan iodium untuk bereaksi dengan reduktor dan mengalami reduksi menjadi ion iodida atau I-. Prinsip dasar iodimetri melibatkan oksidasi suatu senyawa dengan iodium hingga semua senyawa yang dapat dioksidasi habis bereaksi. Titrasi dihentikan ketika terjadi perubahan warna yang menunjukkan titik akhir. Biasanya, indikator kanji atau amilum digunakan karena kanji membentuk kompleks berwarna biru dengan iodium bebas. Warna biru ini akan hilang pada titik akhir titrasi saat iodium bebas telah habis bereaksi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya dengan materi prinsip iodimetri yang akan dibawakan oleh Saudari Karina. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Baik, saya akan membacakan prinsip iodimetrik. Iodimetri berdasarkan pada prinsip reaksi redoks antara iodium 12 dan analit yang direduksi. Reaksi ini menyebabkan perubahan warna yang jelas dan dapat dilihatasi secara visual. Adapun titrasi, larutan iodium 12 ditambahkan secara perlahan ke dalam larutan analit. 2. Reduksi. Iodium 12 direduksi secara analis menyebabkan hilangnya warna kuning coklat. 3. Titik akhir. Titik akhir titrasi tercapai ketika seluruh analis reaksi dengan titiran ditandai dengan perubahan warna larutan. Kepada moderator. Oke, terima kasih Karina atas pembawaan materinya. Materi selanjutnya adalah reaksi dalam iodimetri yang akan dibawakan oleh Saudari Rosalinda. Kepadanya disilahkan. Reaksi dalam iodimetri. Reaksi dalam iodimetri melibatkan reduksi iodium I2 menjadi ion iodida I- oleh analit yang dioksidasi. Titrasi dilakukan dengan larutan natrium tiosulfat Na2S 203 sebagai standar. Reaksi iodimetri I2 tambah 2E- sama dengan 2I-. Reaksi titrasi 2S2 O32- sama dengan S4 062- tambah 2E-.
Reaksi keseluruhan. I2 tambah 2S2 O32 minus sama dengan 2I minus tambah S4 O62 minus. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pembawaan materinya, Rosalinda. Materi selanjutnya itu ada metode iodimetri yang akan dibawakan oleh Saudari Nurul Fadila Mustafa. Kepadanya disilahkan. Baik, metode selanjutnya yaitu metode iodimetri. Yang pertama itu titrasi langsung, yaitu titrasi dilakukan secara langsung dengan larutan iodium sebagai titran, analit yang direduksi oleh iodium. Dan yang kedua itu titrasi secara tidak langsung, yaitu dilakukan secara tidak langsung dengan larutan iodium sebagai titran, analit yang direduksi tidak langsung oleh iodium. Titrasi ini melibatkan penambahan larutan iodium berlebih dan kemudian titrasi dengan larutan standar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu ada contoh perhitungan iodimetri yang akan dibawakan oleh Saudari Suciwati Herman dan Sakira Faradiba. Kepadanya disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini ada contoh perhitungan iodimetri yang dimana diketahui tablet vitamin C 250 mg memiliki bobot rata-rata 550 mg. Untuk penetapan kadar vitamin C, maka 200 mg sampel dilarutkan dalam 50 ml air. 10 ml larutan sampel kemudian dititrasi dengan 3 ml iodium 0,1 N. Jika diketahui kesetaraan iodium 0,1 N setara dengan 8,806 mg vitamin C, hitung kadar vitamin C dalam tablet tersebut. Slide selanjutnya. Nah, jawabannya yang poin pertama itu kandungan teoritis vitamin C sama dengan 250 dibagi 550 dikali 250 sama dengan 90,91 mg. Kandungan vitamin C dalam 10 mili sama dengan 3 kali 8,806 mg sama dengan 26,418 mg. Kandungan vitamin C dalam 50 mili 50 mili dibagi 10 mili dikali 26,418 mg. Hasilnya 132,09 mg. Persentase vitamin C sama dengan 132,09 mg per 90,91 mg dikali 100. Hasilnya 145,298%. Saya kembalikan ke moderator. Oke, contoh perhitungan kedua iodimetri yang akan dibawakan oleh Saudari Syakira Faradiba Rahman. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan membacakan contoh perhitungan iodimetri yang kedua. Adapun soalnya itu dalam penetapan kadar vitamin C menggunakan iodimetri diketahui bahwa jumlah sampel yang bereaksi adalah 0,02 molar. Jika massa vitamin C yang digunakan adalah 141 mg dan MR vitamin C adalah 176,17, hitunglah volume C yang digunakan. Slide selanjutnya. Baik, di sini ada pun jawabannya yaitu diketahui M 0,2 M gram 0,141 MR sama dengan 176,17. Ditanyakan yaitu volume vitamin C atau V. Jawabannya yaitu molaritas sama dengan gram per MR kali 1000 per F. 0,02 M sama dengan 0,141 per 176,17 dikali 1000 per V. V sama dengan 0,141 dikali 1000 per 0,02 dikali 176,17. Hasilnya yaitu 40,018 mili. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Suciwati dan Syakira Faradiba Rahman. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Itulah tadi materi singkat tentang iodimetri. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah
Iodimetri adalah metode titrasi redoks yang efektif dan akurat untuk menentukan konsentrasi berbagai zat dalam berbagai bidang. Metode ini mudah dilakukan karena memiliki akurasi yang tinggi dan banyak digunakan dalam kimia analitik. Itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.